Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Al-Quran 5 pada hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan semangat mengaji dan juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini Pak Putra akan melanjutkan penjelasan mengenai kewajiban terhadap teman part yang kedua. Jadi sebelum Pak Putra memulai penjelasan pada video kali ini, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disimak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersulit teman-temanmu apabila mereka meminta guru menjelaskan suatu hakikat masalah yang belum mereka ketahui. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh gurumu apabila kamu menginginkan kebaikan bagi dirimu. Jadi di sini maksudnya adalah masih sama dengan penjelasan yang pertama kemarin, bahwa anak-anak itu harus memberikan kesempatan bagi temannya anak-anak yang masih belum paham terhadap suatu kajian atau suatu ilmu yang telah dijelaskan oleh guru. Jadi meskipun anak-anak sudah paham sekali, anak-anak itu harus mendengarkan penjelasan yang kedua kali dari guru apabila teman-teman anak-anak itu ada yang belum paham dan menginginkan guru untuk menjelaskannya ulang. Jadi meskipun di sini konteksnya sudah mengerti, sudah paham, anak-anak tetap mendengarkan penjelasannya agar penjelasan itu mudah untuk dipahami. Jadi seperti itu. Dilanjutkan, wahai anakku, sesungguhnya di antara teman-temanmu ada yang menemanimu di rumah. Maka jaga ketentraman rumahnya itu. Bila tiba waktunya tidur atau istirahat, jangan mengagetkan mereka dengan mutola'ah dan berdiskusi. Ciptakan suasana tenang untuk mereka sebagaimana kamu menginginkan ketenangan. Nah, jadi di sini konteksnya adalah ketika anak-anak itu menginap di rumah teman anak-anak, maka jangan sekali-kali ketika waktunya istirahat atau tidur itu anak-anak berdiskusi dengan teman yang lain ataupun mengganggu daripada teman anak-anak. Ya, bila fajar subuh telah terbit dan kamu sudah terjaga, maka bangunkanlah teman-temanmu dengan cara yang lembut dan halus untuk mendirikan sholat fardu. Kerjakanlah sholat dengan berjamaah, karena sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat yang dilakukan sendiri-sendiri. Nah, misalkan setelah tidur malam dan masuk waktu subuh, anak-anak bangun terlebih dahulu, lalu teman anak-anak ada yang belum bangun. Maka anak-anak seharusnya yang dilakukan adalah membangunkannya, tetapi tidak secara kasar, namun secara lembut. Dan juga untuk melaksanakan sholat subuhnya itu berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah, maka pahala yang didapatkan anak-anak adalah 27 derajat. Ya, kalau mendirikan sholat sendiri-sendiri itu pahalanya hanya satu saja. Jadi lebih baik berjamaah. Wahai anakku, jangan segan-segan memberikan bantuan terhadap teman yang memintamu membantu melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukannya. Dan jangan sekali-kali kamu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang berjasa terhadapnya. Nah, jadi di sini yang dapat dijelaskan adalah ketika teman anak-anak membutuhkan bantuan anak-anak, maka segera bantulah teman anak-anak. Dan jangan menunjukkan sikap bahwa anak-anak itu paling berjasa terhadap temannya. Ya, jadi ketika melakukan suatu kebaikan itu, jangan mengharapkan imbalan atau menganggap anak-anak ini lebih hebat dari temannya. Ya, jadi ketika anak-anak menolong seseorang, terutama teman, tetap rendah hati. Ya, jangan punya sifat sombong dan juga jangan menganggap diri ini lebih mampu atau lebih baik dari teman yang lainnya. Karena kodratnya manusia itu adalah
saling membantu satu sama lain. Jadi seperti itu. Terakhir, sabda Rasulullah SAW, orang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat satu bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Jadi dari penjelasan yang telah Pak Putra sampaikan kepada anak-anak, poin yang bisa kita pelajari pada video kali ini yang pertama adalah ketika teman anak-anak itu masih ada yang belum paham tentang suatu materi dan menginginkan gurunya itu untuk menjelaskan kembali, maka anak-anak harus menerimanya dan juga jangan lupa mendengarkan penjelasannya. Ya. Lalu yang kedua adalah ketika anak-anak menginap di rumah teman, usahakan dijaga sikapnya. Ya. Jadi ketika sudah waktunya istirahat atau ketika waktunya belajar, maka anak-anak harap tenang. Ya, jangan sampai membuat keributan di rumah teman anak-anak. Ya, jadi menghormati sahibul bait atau menghormati tuan rumah. Dan ketika di sela-sela menginap lalu datang waktu subuh, maka anak-anak segera laksanakan sholat dan juga melaksanakannya secara berjamaah. Lalu yang ketiga adalah memberikan bantuan atau membantu teman anak-anak yang sedang dalam kesulitan. Entah itu kesulitan apapun, baik dalam ilmu ataupun meminta tolong untuk sesuatu, maka itu harus segera kita bantu. Dan jangan menganggap diri kita itu lebih baik dari teman kita. Jangan menganggap teman kita itu rendah dari kita. Ya, jadi tetap bersikap rendah hati dan jangan tinggi hati. Lalu yang terakhir adalah Rasulullah di sabdanya mengatakan bahwa ibarat satu bangunan. Nah, jadi saling menguatkan satu sama lain. Jika anak-anak tidak saling menguatkan, bagaimana? Jadi bangunan itu sedikit demi sedikit akan retak dan akhirnya rubuh. Maka kita saling menjaga, saling menguatkan satu sama lain. Karena hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya membutuhkan bantuan orang lain. Itu saja mungkin penjelasan dari Pak Putra. Mohon maaf sebelumnya apabila ada yang kurang dari penjelasan Pak Putra. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup video kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga ilmu hari ini membawa manfaat dan juga barokah kepada anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.